Perpisahan jasmani dan rohani seperti yang dialami oleh keluarga besar Ndolu, keluarga besar Wangsir, Mama Ina, Kakak Ai, Kakak Ian, dan Kakak Rey, serta semua keluarga yang terkait di dalamnya. Air mata tak tertahankan, seperti tidak mengikhlaskan kepergian suami, ayah, saudara kita, Bapak Martin Patakandulu, atau kita biasa sebut dengan Bapak Oi. Tetapi kita kembali pada Sang Bapa yang Maha Kasih, yang berhak atas hidup dan kehidupan kita. Kita harus pasrah, harus mengikhlaskan, karena hidup kita adalah milik Tuhan. Kapanpun Dia panggil, kita harus kuat, karena berharga di mata Tuhan. Kematian orang yang dikasihinya, dan untuk itu kita dituntut untuk harus kuat menerima peristiwa iman ini. Bapak Ibu Saudara sidang perkabungan yang terkasih, Mama Ina dan anak-anak serta semua keluarga Ndolu, Wangsir, Bapak yang terkait di dalamnya. Bapak Oi telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis finish. Untuk itu kita harus kuat dalam iman percaya kita bahwa semua yang Tuhan buat adalah indah pada waktunya. Bapak Ibu sidang duka yang berpengharapan, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang pertama oleh Lurah TDN 2. Untuk itu kepada Lurah TDN 2 saya silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami. Salam, Safe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai dan kami kasihi Mama Ina dan anak-anak, yang kami hormati Bapak Pendeta Bapak Stefanus Pandi STH, yang kami hormati Bapak Ketua RW 08 dan Ketua RT 29, singkatnya Bapak Ibu sidang duka yang kami cintai dan kami banggakan. Jarum jam kehidupan hanya diputar satu kali, dan tak seorang pun yang tahu pasti sampai di angka berapa
jarum jam kehidupan itu akan berhenti. Kita hanya dilahirkan satu kali, dan masing-masing kita juga tidak pernah tahu persis sampai di usia keberapa kita meninggal. Masing-masing kita boleh berkhayal, kalau bisa nanti setelah anak-anak saya semuanya sudah diwisudahi, bahkan sampai ada pekerjaan, baru boleh meninggal. Atau bahkan kalau bisa sampai di usia yang ke-70, 80, 100 tahun barulah kita meninggal. Tetapi tidak demikian. Manusia yang merencanakan, Tuhanlah yang menentukan. Baik yang kami cintai dan kami kasihi Mama Ina, anak-anak, yang kami hormati Bapak Pendeta, Bapak Stefanus, yang kami hormati Bapak Ketua RW 08 dan Ketua RT 29, singkatnya Bapak Ibu sidang duka yang kami cintai dan kami banggakan. Sesuai dengan informasi atau data yang kami peroleh ketika melayat siang kemarin, bahwa suami, bapak, sahabat kenalan kita almarhum Roy ini lahir di Seba pada tanggal 20 Agustus 1970. Kemudian karena sakitnya lalu dibawa ke rumah sakit Leona, sehingga pada hari Minggu tanggal. Terima kasih kepada Bapak Lurah TDM 2. Selanjutnya kita akan mendengarkan ungkapan kata hati keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Aser Rihitugu. Kepada Bapak saya silakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang penghiburan yang kami kasihi dan kami hormati, selamat siang, salam. Damai Tuhan menyertai kita. Bapak dan saudara-saudara, ketika kita semua memasuki tahun 2026, ada banyak harapan indah yang kita susun. Kita masuk dengan penuh sukacita, dengan banyak target-target baru. Tetapi agak beda dengan kami, keluarga Pataka, Wangsir, keluarga Ndolu, dan secara khusus Mama Ina dan anak-anak. 2026 diawali dengan peristiwa yang secara manusiawi, secara kemanusiaan, menyakitkan, mengecewakan, walaupun kemudian kami harus menerima itu sebagai kedaulatan Tuhan, dan keluarga menyatakan syukur kepada Tuhan. Duka dan pahit dalam kacamata manusia, tapi pada akhirnya keluarga menerima sebagai kehendak Tuhan. Karena pada tanggal 18 Januari pagi hari, orang terkasih dalam keluarga kami, suami, bapak, saudara, sahabat Martin Pataka Ndolu meninggal dunia. Bapak dan saudara-saudara, saudara kami ini memang punya proses sakit yang cukup panjang. Tetapi dalam kacamata keluarga sakitnya itu biasa-biasa, manusiawi lah begitu sakit. Di bulan Juli 2025 pernah dirawat di Rumah Sakit Kartini dengan diagnosa gejala gagal ginjal. Tapi kami pun saudara ini punya semangat hidup luar biasa. Dia bilang tidak, saya ini sehat, saya keluar. Ini cuma gangguan ringan, begitu. Dan karena itu pengobatannya selesai sampai di situ, keluar sehat, masuk kantor seperti biasa walaupun sakit-sakit juga. Pada 1 Januari 2026 masuk rumah sakit Leona, itu sempat kritis, dirawat beberapa lama dan juga kemudian sembuh.
kami sekitar tanggal 6 Januari datang ke Rumah Sakit Leona, dan pada saat itu saya bertemu dengan beberapa sahabat dari kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi yang datang memberi penguatan. Kami ketawa-ketawa di sana karena memang saudara kami juga sudah ketawa-ketawa. Dia bilang saya sudah sehat, sudah mau keluar ini, begitu. Jadi setelah cukup lama kami ada di situ, kemudian kami pamit pulang. Dan betul, besoknya itu kami dapat telepon dari keluarga di sini di PDM bahwa Bapak Martin sudah keluar rumah sakit. Syukur, kami bilang. Tetapi Bapak Muhammad dan saudara-saudara, tanggal 17 malam atau lebih tepatnya itu 18 dini hari, kemudian saudara kami ini mengalami kondisi kritis, dan keluarga memutuskan untuk bawa lagi ke Leona dengan harapan tentu kondisinya akan seperti yang lalu-lalu, juga sakit tapi kemudian sembuh. Tetapi rupanya upaya keluarga, upaya rumah sakit sudah maksimal, dan rupanya jalan hidup saudara kami ini demikian. Kira-kira jam 5 lebih 10 pagi itu meninggal dunia. Bagi kami ini cukup mengejutkan dan menyedihkan, karena pada tanggal 16 Januari itu saudara kami ini masih jalan-jalan di Selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, termasuk di rumah kami di Manutapen. Di sana ada 3 rumah yang dia datangi. Ya, yang terakhir itu di rumah tua kami, Saiful Mama rumah. Di situ Bapak Martin masih bilang di Saiful Mama, lebih baik ketemu pulang, tinggal di Sabusa. Saiful Mama bilang oke. Ya, Saiful Mama umur 93 tahun dan mereka masih bercanda seperti itu. Itu tanggal 16 dan pulang sampai malam di rumah. Ya, dan tanggal 17 itu mulai merasa sakit, begitu, rasa sakit, badan tidak enak. Awalnya seperti biasa merasa lemas, badan tidak enak, dan keluarga putuskan bawa ke Rumah Sakit Leona lagi karena penanganan di Leona dianggap pas lah untuk saudara kami. Tetapi begitulah. Kalau tadi Bapak Lurah mengutip sebuah ungkapan Latin tentang kehidupan, ya peristiwa ini mau mengingatkan kita juga tentang pepatah Latin yang lain yang tertulis di urat tangan kita masing-masing. M di kiri, telapak tangan kita, M di kanan. Orang Indonesia bilang manusia mati, MM. Ya, orang Latin, orang bijak mengatakan memento mori. Ingatlah akan hari kematian. Siapa sangka kami punya saudara ini benar-benar pergi begitu cepat. Bapak dan saudara-saudara, karena itulah pada kesempatan ini izinkan saya atas nama keluarga Pataka, Wangsir, keluarga Ndolu, secara khusus Mama Ina dan anak-anak, mau menyampaikan suara hati kami sehubungan dengan peristiwa duka ini. Yang pertama, kami mau menyampaikan terima kasih. Sebagai orang beriman, kami harus menyampaikan terima kasih pertama kepada Tuhan penyelenggara kehidupan ini, karena kami percaya bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan karena itu kami menyampaikan terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Lebih dari setengah abad Tuhan memberi kami seorang saudara, seorang bapak, suami yang demikian. Dalam kacamata kami setidaknya keluarga itu baik, punya kepedulian terhadap urusan keluarga. Terima kasih Tuhan untuk itu, walaupun air mata kami belum kering sampai saat ini. Yang kedua, terima kasih secara khusus kepada pihak gereja Gemit Kaisarea Olgua, kepada Bapak Pendeta Stefandi, Ibu Pendeta Aleda Salean, dan teman-teman presbiter yang sejak peristiwa duka ini telah memberi penguatan kepada keluarga, dan banyak lagi dukungan dari pihak gereja yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk itu. Terima kasih kepada pihak Rumah Sakit Kartini, Rumah Sakit Leona yang sudah memberikan yang terbaik untuk saudara kami. Tetapi itulah jalan hidupnya. Terima kasih untuk semua yang sudah dilakukan. Untuk pemerintah, kelurahan, dan warga TDM 2, Bapak Lurah dan perangkatnya, terima kasih. Warga yang sejak peristiwa ini terjadi sudah menjadi saudara dalam kedukaan kami. Terima kasih. Terima kasih kepada keluarga besar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Kepala dan seluruh staf yang juga sejak
peristiwa duka ini terjadi telah menunjukkan kepeduliannya. Kepada keluarga besar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga sudah menunjukkan empatinya sehubungan dengan duka kami. Ada banyak krans bunga, ex-banner yang kami tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semuanya itu. Kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Dan secara khusus kami mau menyatakan semua Bapak Ibu, saudara-saudara, tetangga yang jauh dan dekat, yang sudah menjadi saudara bagi kami dalam kesusahan, dalam duka yang kami alami ini. Ada banyak tangan yang terulur, dukungan moral, material, ada sumbangan pemikiran yang kami sadari, kami lihat nyata maupun yang tidak kelihatan. Terima kasih untuk itu. Baik di depan maupun belakang ada tangan-tangan terulur. Terima kasih. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, pada kesempatan ini juga izinkan saya atas nama rumpun keluarga besar ini, secara khusus Mama Ina dan anak-anak, kakak adik, termasuk yang kemarin atas perkenanan Tuhan boleh datang dari Sabu untuk peristiwa duka ini, dan atas nama keluarga besar Pataka, Wangsir, Ndolu, kami mau menyampaikan permohonan maaf. Yang pertama, sebagai seorang manusia biasa, tentu saudara kami Bapak Martin ini selama hidupnya tidak sempurna. Kalau ada salah kata, salah tindakan yang sempat menyinggung Bapak Ibu saudara-saudara, kami menyampaikan permohonan maaf. Juga jika selama proses ini mulai dari tanggal 18 sampai saat ini, saat pemakaman nanti ada yang tidak berkenan di hati, maklumlah kami dalam suasana duka, jadi ada saja kesalahan yang dilakukan, kami juga menyampaikan permohonan maaf. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagaimana yang tadi MC Mama Ina sudah sampaikan urutan acara, nanti akan ada acara pemakaman secara kedinasan. Untuk itu sekali lagi dari hati yang dalam kami sampaikan terima kasih kepada keluarga besar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Nusa Tenggara Timur yang memberikan penghargaan kepada saudara kami, yang memberikan kesempatan mengabdi dan sampai dengan akhir hayatnya memberikan penghargaan dalam bentuk pemakaman secara kedinasan. Terima kasih. Setelah acara ibadah penguburan, nanti kita akan lanjutkan dengan ibadah syukur, karena kita akan memakamkan saudara kami ini di Koeneno, Kupang Barat. Kalau ketentuan gereja itu mestinya ibadah syukur dilakukan setelah semua acara selesai, tetapi karena ini perjalanan yang cukup jauh ke Kupang Barat, maka kami berterima kasih pihak gereja memahami kondisi ini. Selesai ibadah syukur itu, kemudian kita akan masuk dalam acara kedinasan, pemakaman secara kedinasan. Sekali lagi, terima kasih untuk seluruh kepedulian Bapak Mama dan saudara-saudara. Walaupun dalam cuaca yang sebentar hujan, sebentar panas, Bapak Ibu dan saudara-saudara meluangkan waktu untuk memberi penguatan bagi keluarga. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, kata hati keluarga. Sekali lagi atas nama Mama Ina dan anak-anak, keluarga besar Pataka, Wangsir, Ndolu, dan semua keluarga terkait kami sampaikan terima kasih. Selamat siang, Shalom. Bapak Ibu sidang duka yang terkasih, Mama Ina dan anak-anak, tetaplah kuat dan teruslah berharap pada Tuhan. Seperti kata Mama Pendeta Leda tadi malam, Bapak-bapak Oi tidak kemana-mana, Bapak Oi kembali pada Bapaknya. Baik Bapak Mama sidang duka yang berpengharapan, kita akan lanjutkan dengan masuk dalam ibadah penguburan saat ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Stefandi STH dan presbiter dari Rayon Yerusalem Gemit Kesaria BTN Keluar. Saudara-saudari sidang perkabungan yang terkasih, Tuhan telah memanggil kembali mendiang suami, Bapak, Saudara Martin P. Ndolu di dalam keyakinan iman pada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan dimuliakan. Bahwa setiap orang yang mati di dalamnya akan mendapatkan jaminan hidup kekal bersama-sama dengannya di surga. Oleh karena itu,
Marilah kita menyiapkan hati untuk masuk dalam ibadah pelepasan kekasih kita. Marilah kita berdiri dan menyanyikan dari Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 3, indahnya saat yang kedua. mendiang kekasih kita Martin Patakan Dulu berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Silakan duduk. Nas yang membimbing kita dalam ibadah penguburan saat ini, Injil Matius pasal 10 ayat 28 bagian B. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kita menyanyi dari Kidung 3. Semua
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya akan berlalu dan berakhir. Karena dari debu tanahlah kita telah diciptakan Allah, maka kepadanya pula kita akan kembali. Tetapi dalam iman kepada Yesus Kristus, Tuhan kebangkitan, kita percaya bahwa ada kebangkitan orang mati dan ada kehidupan kekal di seberang kematian. Bahkan kita akan memiliki kebahagiaan abadi di rumah Bapa. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah sambil berdiri kita mengucapkan firman penghiburan secara berpelasan dari Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 12. Demikian. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, Bumi dan dunia diciptakan, dari dahulu kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Bapa. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Di waktu pagi bersemi dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, Dan karena keluaran amarah-Mu kami menjadi getar. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Bahkan yang tersembunyi pun dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena geram-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keruh. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayangnya. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu? Dan menyadari geram-Mu sehingga takut kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nyanyian harap akan Tuhan. Paduan suara BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diikuti oleh pujian solo dari Bapak Agus. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi burung di udara.
seizinku Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jangan takut, jangan bimbang dan gelisah. Bila badai dan tufan menderu, datang saja pada sobat yang setia, pasti hatimu tenang. Saya lihat air mata yang mengalir dan mendengar jeritan umatnya. Datang saja pada sobat yang setia, pasti hatimu tenang. Sobat itu memberi kehidupan, sobat itu memberi kedamaian. Hanya di dalam dialah jalan keselamatan, hanya
sobat yang setia. Ya lihat air mata yang mengalir dan mendengar jeritan umatnya. Datang saja pada sobat yang setia, pasti hatimu tenang. Hatiku memberi kehidupan, sobat itu memberi kedamaian. Hanya di dalam dialah jalan keselamatan, hanya Yesus sobat yang setia. Sobat itu memberi kehidupan, sobat itu memberi kedamaian. Hanya di dalam dialah jalan keselamatan, hanya Yesus sobat yang setia. Hanya Yesus sobat yang setia. Kita akan ada dalam jam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari berdoa. Allah sumber kekuatan, dalam Kristus Yesus, Tuhan firman yang hidup dan yang menghidupkan. Dalam duka kami sungguh membutuhkan topangan dan penghiburan. Karena itu mari pendengarkan suara manis-Mu lewat hamba-Mu. Teguhkan hati dan pikiran kami semua, agar firman yang ditaburkan mendapat tempat di hati dan hidup kami. Amin. Firman Tuhan yang melawat kita saat ini terbaca dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 26 hingga ayat yang ke-31. Untuk itu mari berdiri. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Jadi, janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubungi yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu,
Janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Silakan duduk. Dan shalom bagi kita sekalian. Keluarga besar Pataka, Wangsir, Dolu, rumpun keluarga yang terkait, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita berada di tempat yang sunyi, di bawah tenda duka keluarga besar Pataka, Wangsir, Dolu. Sehubungan dengan berpulangnya suami, ayah, saudara kekasih kita, Bapak Martin. Sesungguhnya hati kita berat karena perpisahan ini. Sebagai istri, Maina, anak-anak, keluarga, dan semua bersaudara, kita merasakan kehilangan yang sungguh-sungguh nyata. Kematian selalu menghadirkan air mata, ketakutan, dan juga pertanyaan. Bila Bapak Martin atau Bapak Ri harus kembali kepada Tuhan, bagaimana dengan kehidupan keluarga yang akan dilanjutkan? Namun firman Tuhan yang datang bagi kita dalam Matius pasal 10 tadi mengajak kita untuk melihat bahwa kematian itu tidak saja mendatangkan ketakutan, tetapi kematian itu dapat dilihat dari kedaulatan Allah. Artinya Allah yang memegang hidup dan mati pun ada di tangan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Injil Matius pasal 10 adalah bagian dari pengutusan murid-murid, di mana Yesus sedang mempersiapkan murid-murid untuk dalam pelayanannya akan menghadapi penekanan, penderitaan, bahkan kematian. Di tengah ancaman itu, Yesus menegaskan satu kebenaran yang utama. Hidup umat Allah sepenuhnya berada di bawah kedaulatan Allah, bukan kuasa manusia atau maut. Pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana caranya kita melihat kedaulatan Allah atas kematian? Kita dapat melihat kedaulatan Allah atas kematian apabila kita sadar bahwa kematian tubuh, kematian fisik bukanlah akhir hidup orang percaya.
Dalam ayat 28 Bapak Ibu sekalian dapat melihat bahwa Yesus membedakan antara tubuh dan jiwa manusia, di mana manusia bukan hanya makhluk jasmani tetapi juga makhluk rohani. Tubuh menunjuk pada bagian fisik yang kelihatan, yang sifatnya fana dan bisa mati. Sedangkan jiwa menunjuk pada kehidupan batin atau rohani, kehidupan yang tidak kelihatan dan yang tidak dapat dimusnahkan oleh manusia. Di sini Yesus menegaskan bahwa manusia hanya punya kuasa terbatas, yaitu sampai pada tubuh. Manusia bisa mengakhiri hidup fisik, tapi manusia tidak berkuasa atas jiwa. Ini memberikan arti kepada kita bahwa kematian bagi orang percaya bukanlah akhir segalanya. Tubuh dapat dikuburkan, tetapi jiwa berada dalam pemeliharaan Allah. Hidup manusia tidak berakhir di kubur, tetapi berpindah dari dunia kepada Allah. Jika kita sadar bahwa kematian tubuh bukan akhir hidup, maka bersama dengan keluarga duka di tempat ini, Mama Ina dan anak-anak, kita harus melihat bahwa kepulangan suami, ayah, saudara kekasih kami, Bapak Rey, memang telah meninggalkan kita secara jasmani, tetapi hidupnya tidak akan hilang. Ia berada di tangan Allah yang adil dan penuh kuasa. Cara yang kedua kita melihat kedaulatan Allah atas kematian adalah kita harus percaya bahwa kematian terjadi dalam pengetahuan dan izin Allah. Hal ini kita bisa lihat di ayat 29. Di sana menunjukkan bahwa burung pipit adalah makhluk yang kecil dan harganya murah, namun tidak ada satupun mati tanpa sepengetahuan Allah. Ini memberikan arti bahwa jika Allah memperhatikan makhluk yang kecil, apalagi manusia yang diciptakan menurut gambarnya, maka kematian yang dialami oleh manusia itu terjadi dalam pengetahuan dan izin Allah. Sehingga kita dapat melihat bahwa kematian bukanlah suatu kebetulan, bukan suatu nasib buruk. Kematian manusia bukan kekalahan Allah. Di sini kita dapat memahami bahwa kepulangan Bapak Rey mendiang kekasih kita ini bukanlah suatu kesalahan, bukan karena Tuhan lalai, tetapi kepulangan mendiang kekasih kita ini terjadi dalam kedaulatan Allah. Nah, dalam hal ini kita harus akui bahwa kita tidak selalu mengerti cara Allah berkarya dalam hidup kita, termasuk menghadapi kematian.
Karena itu kematian terjadi dalam pengetahuan dan izin Allah. Hal yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sikap kita menghadapi kedaulatan Allah atas kematian ialah kita harus percaya bahwa hidup manusia sangat berharga di mata Allah. Ini kita lihat di ayat 30 dan ayat 31. Di situ dikatakan, dan kamu ini rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini mau menunjukkan bahwa Allah bukan hanya tahu kapan seseorang mati, tetapi di sini mau menunjukkan bahwa Allah itu dekat dan sangat memperhatikan manusia dengan penuh kasih sekalipun berhadapan dengan kematian. Dengan demikian, kedaulatan Allah bukan kedaulatan yang dingin, tetapi kedaulatan Allah adalah kedaulatan yang penuh kasih, kedaulatan yang penuh perhatian secara pribadi lepas pribadi kepada tiap anak manusia. Di sini Yesus menutup dengan memberikan peneguhan kepada murid-murid, sebab kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Karena itu kita percaya bahwa hidup manusia sangat berharga di mata Allah. Inilah kemampuan kita untuk menghadapi kedaulatan Allah atas kematian. Karena itu bagi Maina, anak-anak, keluarga besar Pataka Wangsir Ndolo, Allah mengetahui tangisan dari istri, anak-anak, dan semua keluarga atas kepulangan suami, ayah, saudara kekasih kami, Bapak Reo. Allah juga tahu pergumulan dalam diri ketiga orang anak. Allah juga tahu luka yang dialami oleh keluarga besar. Dan tidak ada air mata yang luput dari perhatian Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seperti seorang anak kecil memegang tangan ayahnya saat menyeberangi jalan. Anak itu tidak peduli dengan ramainya kendaraan. Dia juga tidak tahu arah mana yang akan dilalui bersama ayahnya. Tetapi ia merasa tenang karena tangannya dipegang oleh ayahnya. Dia merasa aman berada dalam genggaman tangan ayahnya. Demikian juga kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kepulangan mendiang kekasih kita dari tengah-tengah keluarga besar Pataka Wangsir Ndolo. Tetapi kita akan memiliki rasa tenang karena kita percaya bahwa hidup dan mati manusia berada dalam tangan Bapa Surgawi. Dari duka ini kita rela kepergian mendiang terkasih kembali ke dalam tangan Tuhan pemilik hidup ini.
sambil kita menyerahkan hidup kita dan hari-hari berikut yang akan dijalani, khususnya Mama Ina dan ketiga orang anak, karena hidup Mama Ina sekeluarga juga ada dalam kedaulatan Allah. Jangan kita berpikir bahwa hidup ini adalah milik kita sendiri. Kita ada di dalam anugerah Tuhan. Jika kita yakin bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, maka gunakanlah hari-hari hidup kita ini di dalam takut akan Tuhan yang berdaulat atas hidup dan kematian. Bila kita menggunakan waktu dengan takut akan Tuhan, maka kasihilah keluargamu, kasihilah sesamamu manusia, dan setialah di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Dan kematian mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudara dan saya bahwa bersiaplah hidup dengan benar mulai dari hari ini, besok, dan seterusnya. Itulah tanda kita mempersiapkan diri. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi duka yang kita alami, kepulangan mendiang kekasih kita bukan kata terakhir. Kata terakhir bagi kita, bagi Mama Ina dan anak-anak keluarga besar, adalah Allah berdaulat atas hidup kita. Allah menaruh kasih secara pribadi kepada setiap kita. Kita akan menguburkan mendiang kekasih kita secara tubuh, tetapi kita menyerahkan jiwanya kepada Allah, karena kita berpisah hanya sementara, tetapi kita percaya satu saat nanti kita akan berjumpa dengan mendiang di dalam rumah Bapa yang kekal. Kita akan mendengar persembahan pujian dari paduan suara Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diikuti oleh paduan suara keluarga.
setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Berdiri dengan sigap dan bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku iman kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tuhan Bapa di surga, dari duka cita yang dialami oleh keluarga besar Pataka Waksir Ndolu bersama semua rekan-rekan sahabat Handetolan Kenalan,
kami menyadari bahwa baik hidup maupun mati, kami berhadapan dengan kedaulatan Allah. Kami bersyukur untuk kejadian kami di dalam Kristus Yesus yang memberikan keyakinan kepada kami bahwa kematian tubuh bukanlah akhir dari kehidupan ini. Kalaupun terjadi kematian, semuanya ada dalam pengetahuan dan izin Allah. Dan bila kami berduka cita oleh karena kematian, kami diingatkan bahwa hidup kami manusia berharga di mata Allah. Karena itu kami datang dan berdoa menyerahkan duka cita yang kami alami bersama keluarga besar Pataka Wangsir Ndolo, khususnya Mama Ina dan anak-anak. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan penghiburan kepada kami, supaya kami beroleh kemampuan untuk menghadapi peristiwa duka sehubungan berpulangnya Bapak Martin. Kami berdoa biarlah kasih sayang Tuhan kami sungguh rasakan sekalipun dalam duka ini, sebab bersama dengan Tuhan kami memiliki ketenangan hidup yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa di surga, kami datang dan menyerahkan persiapan kami untuk penguburan mendiang kekasih kami Bapak Martin yang akan dilaksanakan di Voineno, Kupang Barat. Kami mohon Tuhan hadir, Tuhan sertai kami, berkatilah perjalanan yang akan kami lalui, kendaraan yang kami gunakan, supaya acara penguburan ini dapat berjalan dengan sebaiknya. Keluarga yang ada di Kupang Barat, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami saat ini. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang telah membawa pujian bagi hormat nama Tuhan. Tuhan berkati hidup mereka, pakailah hidup mereka dimanapun berada, supaya menjadi saluran berkat bagi sesama. Inilah doa kami, demi nama Yesus kami datang pada Allah Bapa di surga. Amin. Marilah kita berdiri dan kita puji Tuhan dari NKB 103 bait 4. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Terima kasih keluarga besar Ndolu, Wangsir, Mama Ina dan anak-anak, kepada Bapak Pendeta Stef Andi STH, Bapak Ibu Presbiter Rayon Yerusalem dari Gemit Kesaria BTN yang sudah memimpin ibadah penguburan saat ini. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Mama, Saudara yang belum sempat melayat atau bertemu keluarga untuk dapat bertemu. Kami berikan waktu 5 menit. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka upacara pelepasan dan pemakaman secara kedinasan almarhum Bapak Marten Patakan Dolu. Upacara akan segera dimulai. Mohon seluruh peserta mengambil sikap ikrar. Upacara pemakaman secara kedinasan jenazah almarhum Bapak Marten Patakan Dolu, Selasa 20 Januari 2026 dimulai. Komandan upacara mengambil tempat. Barisan disiapkan. Pasukan saya ambil alih. Siap! Break! Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Inspektur Upacara mengambil tempat. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara pemakaman secara kedinasan jenazah almarhum Bapak Marten Patakan Dolu, Selasa 20 Januari 2026. Siap? Laksanakan. Penyerahan jenazah secara simbolis oleh keluarga kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimakamkan secara kedinasan. Ibu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama unsur pimpinan dan seluruh staf, atas nama keluarga besar Patakan, Wangsir, Ndolu dan rukun keluarga terkait, kami menyerahkan jenazah anak suami saudara kami Marten Patakan Dolu untuk dimakamkan secara kedinasan. Kami keluarga menyampaikan terima kasih dan penghargaan untuk kesempatan pengabdian yang selama ini diberikan pemerintah daerah kepada anak saudara kami
melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya apa yang saudara kami, kami perbuat selama ini menjadi kenangan untuk menjadi penghargaan juga bagi keluarga. Terima kasih. Saya menerima jenazah almarhum Bapak Martin Pak Nur untuk dimakamkan secara kedinasan. Pembacaan riwayat hidup almarhum Bapak Martin Patakan Dulu. Daftar riwayat hidup almarhum Bapak Martin Patakan Dulu. Romawi 1, biodata ringkas. Nama lengkap Martin Patakan Dulu. Tempat tanggal lahir Sabulai 20 Agustus 1970. NIP 19708202007011032. Pangkat golongan 2, penata muda 3. Jabatan terakhir administrasi perkantoran. Agama Kristen Protestan. Alamat Jalan Rantai Damai 4, Kelurahan Suak Kaum Merah, Kecamatan Oebodo. Romawi 2. Riwayat pendidikan 1. SD Negeri 2 Seba, lulus tahun 1985. 2. SMP Negeri 1 Seba, lulus tahun 1988. 3. SMA Swasta Karya Soe, lulus tahun 1994. Romawi 3. Riwayat kepangkatan 1. Berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor terbaca tanggal 30 Agustus 2027, ditetapkan sebagai calon pegawai negeri sipil dalam golongan ulang 2A terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007. 2. Berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor terbaca tanggal 1 April 2008, ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil dalam pangkat pengasuh muda 2A terhitung mulai tanggal 1 Mei 2008. 3. Berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor terbaca tanggal 21 Maret 2011, dinaikkan pangkatnya setingkat menjadi pengatur muda tingkat 1 golongan uang 2B terhitung mulai tanggal 1 April 2011. 4. Berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor terbaca tanggal 19 Februari 2015, dinaikkan pangkatnya setingkat menjadi pengatur 2C terhitung mulai tanggal 1 April 2015. 5. Berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor terbaca tanggal 20 Februari 2019, dinaikkan pangkatnya setingkat menjadi pengatur tingkat 1 golongan uang 2D terhitung mulai tanggal 1 April 2019. 6. Berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor terbaca tanggal 1 Maret 2023, dinaikkan pangkatnya setingkat menjadi penata muda golongan uang 3A terhitung mulai tanggal 1 April 2023. Romawi 4. Riwayat pekerjaan 1. Jabatan Pelaksana di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2007 sampai dengan 2009. 2. Jabatan Pelaksana di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. 3. Jabatan Pelaksana di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. 4. Jabatan Pelaksana di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2016 sampai dengan 2026. Romawi 5. Tanda jasa memperoleh penghargaan Satya Rencana Karya Satya 10 tahun pada tahun 2018. Romawi 6. Riwayat keluarga. Almarhum terlahir dari pasangan suami istri Bapak Daud Wadu Patakan Dolu dan Ibu Tersiana Bugihega.
Almarhum menikah dengan Ibu Agusanti J. Wangsir pada tanggal 9 Mei 1997 dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu 1. Irfan R. Pandolu, 2. Berliana A. Pandolu, 3. Immanuel R. Pandolu. Romawi 7. Riwayat sakit. Pada akhir bulan Desember 2025, almarhum Bapak Marten Pakakandolu menderita sakit, dan pada tanggal 18 Januari 2026, tepatnya kurang lebih pada pukul 5 WITA, almarhum Bapak Marten Pakakandolu menghembuskan napasnya yang terakhir. Almarhum meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2026, pukul kurang lebih 5 WITA, di Rumah Sakit Leonard Kupang dalam usia 55 tahun 4 bulan 29 hari. Akhirnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan ucapan terima kasih kepada almarhum beserta keluarga atas jasa-jasanya selama mengabdi pada bangsa dan negara, khususnya di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian pembacaan daftar riwayat hidup almarhum Bapak Marten Pakakandolu, Kupang, 20 Januari 2026, atas nama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Enderina S. Reskoda, SPMSI, Pangkat Pembina Utama Madya, NIP 197100707, 1997003, 2008, tanda tangan Denka. Sambutan Inspektur Upacara yang dibacakan oleh Sekretaris BPSDMD NTT. Untuk istirahat di tempat. Gerak. Ibu Agusanti J. Wangsir dan ketiga anak yang kami hormati yang kami kasihi, Ade Irfan R. Pandolu, Berliani A. Pandolu, Immanuel R. Pandolu, Bapak Pelayan Bapak Stefani dari Jemaat Gemit Kesera BTN Kelgua, Bapak Lurah Kelurahan TDM yang kami hormati, keluarga besar Pataka, keluarga besar Dolu, keluarga besar Wangsir, dan seluruh rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Singkatnya, sidang duka yang berpengharapan saat ini. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sesungguhnya hati kami menangis, namun iman kami tetap memuliakan Allah. Aku telah berjuang dalam pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sidang duka yang berpengharapan. Hari ini kita berkumpul dalam suasana duka cita yang mendalam untuk memberikan penghormatan terakhir kepada rekan kerja kita yang tercinta, yang biasa kami sapa Bapak Ruli. Almarhum Bapak Marten Pakakandolu atas nama keluarga besar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, izinkanlah saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar almarhum dan seluruh rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan penghiburan, kekuatan, dan ketabahan bagi keluarga mama kakak adik yang ditinggalkan. Hadirin yang berpengharapan, almarhum Marten Pakakandolu selama tugasnya di lingkungan BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur
telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi dan semangat pengabdian yang patut kita teladani. Beliau dikenal sebagai pribadi yang ramah, rendah hati, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas kedinasan. Rekan-rekan sekerja tentu merasakan bahwa kehadiran Bapak Martin Patakan Dolo yang akrab kami sapa Pak Roy, beliau selalu membawa suasana kebersamaan, semangat kerja, kerelaan untuk membantu siapa saja yang membutuhkan bantuannya tanpa bersungut-sungut. Kehilangan ini tentunya menimbulkan rasa duka yang dalam bagi kami, keluarga besar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun patut kita meyakini bahwa segala karya, jasa, dan pengabdian yang Pak Roy Lun berikan tidak akan pernah hilang begitu saja. Semua itu akan menjadi bagian penting, menjadi kenangan dalam perjalanan lembaga kami BPSDB Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga menjadi teladan bagi kita yang masih melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Hadirin sidang duka yang berpengharapan, melalui momentum hari ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pengingat betapa berharganya waktu, kebersamaan, dan pengabdian. Hidup ini singkat, dan pada akhirnya yang dikenang adalah kebaikan, ketulusan, dan dedikasi yang kita wariskan. Almarhum Bapak Roy telah memberi contoh tentang bagaimana menjalani tugas dan tanggung jawab dengan setia dalam kesederhanaan namun penuh makna. Kepada keluarga yang ditinggalkan, istri, anak-anak, dan seluruh keluarga yang berduka, sekali lagi saya menyampaikan dengan tulus terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala pengorbanan, dukungan, dan doa yang telah diberikan kepada almarhum selama ia mengabdi di BPSDB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami semua turut merasakan kehilangan, namun juga bersyukur bahwa kami pernah berjalan bersama-sama dengan seorang bapak yang bernama yang biasa kami sapa Roy Lun. Akhir kata, marilah kita melepaskan almarhum dengan doa dan penghormatan yang tulus. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa berkenan menerima segala amal bakti dan kebaikan Bapak Roy Lun, serta menempatkannya di tempat yang terbaik di sisi Allah Bapa di surga. Bagi kita yang ditinggalkan, marilah kita melanjutkan pengabdian dengan semangat, ketulusan, dan integritas sebagaimana yang telah ditentukan oleh almarhum selama hidupnya. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih atas nama Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanda pemberinya S.Laskoda SP.MSI. Demikian, terima kasih. Persiapan pengusungan peti jenazah. Teruskan. Terus. Maju. Jalan. Petugas pengusung, siap. Sidang perkabungan disilakan berdiri. Penghormatan kepada jenazah.
kepada jenazah almarhum Bapak Martin Patakan Dolu. Hormat! Gerak! Maju! Jalan! Kembali menjadi debu, tetapi kita menguburkannya dalam pengharapan yang teguh akan kebangkitan bagi hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Mewakili pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan kembali mendiang almarhum Bapak Martin Patakan Dolu yang telah kami makamkan secara kedinasan. Kami terima kembali foto dari almarhum Martin Patakan Dolu yang telah dimakamkan secara kedinasan. Kami terima kasih banyak atas semua yang telah dilakukan, dan pada kesempatan ini kami mohon maaf apabila dalam hubungan kerja selama ini ada dari saudara kekasih kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.